Bayangkan ada seorang anak yang setiap keputusannya selalu diatur, mulai dari target akademik, jurusan kuliah, dan hal lain di kehidupannya. Pelan-pelan, anak itu akan berhenti bertanya, berhenti mencoba, dan mulai ragu pada dirinya sendiri. Bukan karena dia tidak mampu, tetapi karena dia tidak pernah benar-benar diberi kesempatan untuk memegang kendali atas hidupnya sendiri. Nah, kali ini Hobi Baca akan mencoba meringkas buku The Self-Driven Child karya William Stixrud dan Nate Johnson. Yuk, mari kita bahas. Mengapa anak menjadi stres? Dalam buku The Self-Driven Child, penulis menjelaskan ada 4 faktor utama stres. Penulis menyebutnya dengan NUTS yang singkatan dari pertama, N, novelty, situasi baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Hal ini membuat otak siaga dan waspada. Yang kedua, U, unpredictability atau ketidakpastian yang muncul akibat hal baru. Ini akan membuat otak merasa tidak aman. Yang ketiga, T atau threat to the ego. Munculnya keraguan terhadap kemampuan diri sehingga harga diri merasa terancam. Dan yang terakhir, S, sense of control, atau perasaan bahwa kita tidak memiliki kendali atas hidup sendiri. Ketika keempat faktor ini hadir sekaligus, tingkat stres seseorang akan meningkat drastis. Di dalam buku ini, penulis menjelaskan bahwa stres pada anak disebabkan mereka tidak memiliki kendali atas hidupnya. Padahal, memiliki sense of control adalah pondasi yang penting bagi anak. Saat anak merasa ia memiliki pilihan, ia akan lebih mudah menangani stres dan semakin resilient saat menghadapi kegagalan. Sebaliknya, anak yang tidak memiliki kendali cenderung mengalami kecemasan dan depresi. Ini berkaitan dengan fungsi eksekutif dalam otak yang mengatur perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian diri yang tidak bekerja secara optimal di bawah tekanan. Bagaimana otak mengatur kendali diri? Di otak kita terdapat 4 sistem utama yang bekerja sama menciptakan kendali diri yang sehat. Keempat sistem ini saling terhubung dan menentukan bagaimana anak berpikir, merespon stres, serta menemukan motivasinya. Sistem-sistem tersebut adalah yang pertama, the executive control system. Kedua, the stress response system. Yang ketiga, the motivation system. Dan yang keempat, the resting state system. Yuk kita bahas satu persatu. The executive control system atau the pilot. Sistem ini diatur oleh prefrontal cortex atau bagian otak yang bertanggung jawab untuk merencanakan, memusatkan perhatian, mengendalikan impuls, dan membuat keputusan. Prefrontal cortex diibaratkan seperti pilot karena prefrontal cortex bertugas untuk mengarahkan tindakan dan menjaga kita tetap terkendali, terutama ketika menghadapi situasi sulit. Namun, saat kita mengalami stres, fungsi prefrontal cortex dapat melemah. Efeknya, kita akan menjadi sulit berpikir jernih, lebih mudah bertindak impulsif, dan cenderung mengambil keputusan yang buruk. The Stress Response System atau the Lion Fighter. Sistem ini melibatkan amigdala, hipotalamus, serta hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Amigdala bertugas memproses emosi dan sangat peka terhadap rasa takut, marah, dan cemas. Karena itu, saat kita merasa terancam atau stres, amigdala menjadi bagian otak yang pertama kali bereaksi. Ketika amigdala aktif, tubuh masuk ke mode pertahanan. Polanya mirip respon hewan yang merasa terancam, yaitu respon fight, flight, or freeze. Ini adalah respon stres alami untuk melindungi diri yang sudah tertanam sejak nenek moyang kita. Begitu ancaman terdeteksi, amigdala mengirim sinyal ke hipotalamus, pusat komando darurat tubuh. Hipotalamus kemudian mengaktifkan sympathetic nervous system yang memicu keluarnya hormon adrenalin. Nah, adrenalin inilah yang membuat tubuh kita bereaksi lebih cepat daripada pikiran sadar kita. Sayangnya, respons ini tidak bisa membedakan antara ancaman nyata dan ancaman emosional. Tidak lama setelah reaksi itu, tubuh akan melepaskan hormon kortisol.
Hormon ini memperpanjang respon stres agar kita tetap siaga. Tetapi, jika kortisol terus tinggi berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan, anak akan mudah enggan menghadapi kegagalan dan tantangan hidup. Lalu, jika kadar kortisol terlalu tinggi, efeknya dapat merusak sel-sel di hipokampus, bagian otak yang berperan dalam memori dan kemampuan menonaktifkan respon stres. Jika hipokampus melemah, anak akan semakin sulit menenangkan diri. Inilah yang membuat anak yang mengalami stres akut sering menghadapi kesulitan dalam belajar. Gelombang otaknya menjadi kacau, sehingga kemampuan mereka untuk fokus dan memecahkan masalah akan menurun. The motivation system atau the cheerleader. Sistem motivasi berkaitan erat dengan dopamin, nucleus accumbens, dan reward circuitry. Reward circuitry ini adalah jaringan saraf di otak yang bekerja layaknya mesin motivasi. Ketika kita melakukan aktivitas yang menyenangkan, otak akan menghasilkan dopamin, yaitu neurotransmitter yang memicu dorongan untuk bertindak. Biasanya, dopamin akan tercipta salah satunya karena kita menerima pujian atau mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan. Hasilnya, motivasi pun menjadi meningkat. Dopamin kemudian mengirim sinyal ke nucleus accumbens, area kecil di otak depan yang menilai apakah sesuatu itu memuaskan atau tidak. Ketika nucleus accumbens menganggap pengalaman tertentu positif, kita akan merasakan dorongan kuat untuk mengulang atau melanjutkan hal tersebut. Pada anak dan remaja, bagian ini jauh lebih sensitif dibandingkan fase dewasa. Jadi pujian, reward, dan feedback positif sangat mudah meningkatkan motivasi mereka. Sinyal dopamin juga bergerak ke prefrontal cortex yang memutuskan apakah hal tersebut pantas diperjuangkan. Bagian amigdala dan hipokampus juga turut membantu. Keduanya membuat anak lebih tahan menghadapi tantangan. Singkatnya, motivasi bukan hanya soal kemauan, tetapi hasil kerja dalam sistem saraf yang membantu anak merasa bersemangat dan percaya diri menjalani aktivitasnya. The resting state atau the Buddha. Sistem ini bekerja ketika kita sedang beristirahat. Dalam ilmu syaraf, sistem ini disebut Default Mode Network atau DMN. DMN adalah jaringan otak yang justru paling aktif saat kita beristirahat. Jika anak kurang istirahat, maka stres dan kecemasan akan meningkat. Terutama di era modern ini, salah satu faktor anak kurang beristirahat adalah penggunaan gadget. Penggunaan gadget menciptakan sensasi reward instan yang membuat otak anak menjadi mudah terbiasa dengan kepuasan cepat dan sulit menikmati proses yang lebih lambat. Jadi, ketika tidak menggunakan gadget, mereka bisa merasa gelisah dan sulit fokus. Saat anak memiliki waktu istirahat yang cukup, akan berdampak baik pada jaringan otak DMN yang berperan penting dalam menciptakan ide, membangun imajinasi, memproses memori, hingga mengembangkan empati. Namun, ketika anak terlalu stres atau tidak memiliki waktu istirahat yang cukup, aktivitas DMN dapat terganggu. Dampaknya, kreativitas melemah, motivasi menurun, dan anak sulit untuk menjadi fokus. Karena itu, jeda dan waktu istirahat menjadi kebutuhan penting agar otak anak bisa kembali tenang. Efek kecemasan orang tua pada anak. Otak anak sangat rentan terhadap stres, terutama di fase remaja. Ketika berusia 12-18 tahun, otak berkembang dengan sangat cepat dan membentuk banyak koneksi baru. Tetapi prefrontal cortex atau bagian otak yang mengatur emosi, kontrol diri, dan pengambilan keputusan belum matang sepenuhnya hingga usia 25 tahun. Inilah alasan mengapa remaja sering sulit mengatur emosi mereka karena otak mereka memang sedang dalam fase yang sangat sensitif dan belum siap sepenuhnya menghadapi tekanan besar. Apalagi jika orang tua mengalami kecemasan. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% kecemasan anak berasal dari kecemasan orang tuanya. Ketika orang tua sering merasa takut atau terus-menerus mengoreksi pilihan dan tindakan anak, maka anak tersebut akan merasa takut dan pesimis. Karena itu,
kemampuan orang tua dalam mengelola emosi sangat penting. Ketika orang tua mampu tetap tenang dan responsif, anak akan merasa aman dan belajar meniru cara yang sehat untuk menghadapi stres. Sebaliknya, emosi orang tua yang mudah meledak akan membuat anak sulit mengembangkan kontrol diri, karena otak mereka belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan setiap hari. Ketenangan orang tua membuat anak merasa memiliki tempat yang aman, sehingga mereka lebih mudah belajar menghadapi tantangan tanpa rasa takut. Kehadiran yang stabil dan tidak panik membantu mengaktifkan prefrontal cortex anak. Hasilnya, anak akan lebih mampu memecahkan masalah dan lebih resilient menghadapi kesulitan. Orang tua sebagai konsultan. Orang tua bukanlah bos yang berhak memaksakan keputusan atau mengambil alih semua masalah anak. Sikap otoriter ini justru akan mendorong anak untuk melawan, bahkan mengalami masalah kesehatan mental. Walaupun niat orang tua adalah baik untuk masa depan anak, tapi efek jangka panjangnya bisa serius. Anak tumbuh menjadi pribadi yang mudah cemas, bingung untuk mengambil keputusan, dan sering merasa frustrasi. Oleh karena itu, penulis menekankan peran orang tua sebagai konsultan. Orang tua sebagai konsultan anak memiliki tugas: pertama, menawarkan saran, bukan memerintah. Kedua, menjelaskan konsekuensi dengan tenang. Ketiga, membantu anak memahami pilihan. Yang keempat, menghormati keputusan anak. Yang kelima, memberi dukungan tanpa mengontrol. Dan yang terakhir, melatih anak dalam menetapkan pilihan sesuai usia dan kemampuannya. Mengajarkan anak tentang kendali diri juga dapat membantu mereka memahami konsekuensi dan belajar bertanggung jawab. Setelahnya, orang tua dapat mengajak anak mengevaluasi keputusan tersebut. Jika muncul konflik, gunakan pendekatan kolaboratif problem solving, yaitu mengajak anak bekerja sama untuk mencari solusi yang adil. Di dalam proses ini, empati menjadi kunci yang harus dimiliki orang tua. Orang tua juga harus belajar menjadi pendengar yang baik, sehingga anak merasa aman untuk bercerita. Dalam pendekatan ini, fokus utamanya adalah proses yang dijalani anak. Sebagai orang tua, kita memang tidak selalu tahu mana yang benar-benar terbaik untuk anak. Yang bisa kita lakukan adalah mendampingi, bukan menentukan semuanya. Penting bagi orang tua untuk memahami bahwa usia 14-15 tahun, kemampuan otak anak dalam mengambil keputusan sudah mirip dengan orang dewasa. Ini adalah waktu yang tepat untuk melatih mereka membuat keputusan dan pilihan secara sadar. Kapan harus lepas kendali dan membiarkan anak belajar? Anak tidak bisa belajar mengendalikan hidupnya jika setiap aspek kehidupannya terus diatur oleh orang tua. Justru, salah satu bentuk cinta terbesar orang tua adalah ketika mereka tahu kapan harus mundur selangkah. Ketika keputusan yang dibuat orang tua ternyata menimbulkan konsekuensi buruk, anak akan lebih mudah menyalahkan orang tuanya. Karena itu, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan orang tua untuk melatih sense of control pada anak. Yang pertama, berikan pilihan kecil setiap hari. Kedua, libatkan anak dalam mengambil keputusan, misalnya memilih aktivitas di hari Minggu. Ketiga, berikan tanggung jawab yang sesuai usianya. Keempat, biarkan anak menghadapi konsekuensi. Kelima, tahan diri untuk menolong terlalu cepat. Keenam, gunakan kolaboratif problem solving. Ketujuh, fokus pada proses bukan hasil. Kedelapan, ajarkan anak mengenal emosi. Dan yang kesembilan, berikan kepercayaan dan validasi. Memahami motivasi dalam diri anak. Motivasi adalah hal yang sangat sensitif. Tujuan pengasuhan bukan membuat anak patuh, tetapi membuat mereka bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Agar motivasi muncul dari dalam diri anak, mereka harus didukung secara emosional, diajarkan memiliki kendali terhadap hidupnya. Sebelum memilih dengan cara yang tepat untuk mengajarkan anak mengendalikan dirinya, kita perlu tahu cara anak menunjukkan motivasi dalam aktivitas mereka. The enthusiast, anak yang penuh semangat dan suka memulai hal baru,
Biasanya karena tantangan atau keseruan. Mereka lebih mudah termotivasi pada aktivitas non-akademik dan cenderung cepat bosan pada tugas yang monoton. Peran orang tua, pertama, cek apakah kemungkinan learning disability. Yang kedua, bantu anak menyalurkan energi ke kegiatan yang tepat. Dan yang ketiga, berikan tantangan kecil. The Eeyore. Terinspirasi dari karakter Eeyore di Winnie the Pooh, tipe ini tampak lambat dan pesimis. Mereka merasa tidak termotivasi, bingung mau melakukan apa, dan sering pesimistis. Bukan karena malas, tetapi motivasi internal mereka bergerak lebih lambat. Semakin mereka ditekan, semakin mereka menolak. Karena itu diperlukan pendekatan yang lembut namun tetap bertahap. Peran orang tua di sini yang pertama, memberi waktu lebih untuk memulai. Kedua, perlahan ajak memilih aktivitas baru. Ketiga, gunakan pendekatan yang suportif, bukan kritik. Dan yang keempat, bantu membuat struktur aktivitas harian. The Hermione Granger. Terinspirasi dari tokoh serial Harry Potter, Hermione Granger, seorang anak yang rajin, cerdas, perfeksionis, dan memiliki motivasi tinggi. Masalahnya, mereka sangat takut gagal. Ketika satu tujuan tidak tercapai, mereka bisa mengkritik diri sendiri secara berlebihan. Peran orang tua di sini yang pertama, menjadi sumber ketenangan untuk anak. Kedua, mengajarkan bahwa kesalahan adalah bagian dari pertumbuhan. Ketiga, memberikan pujian pada proses. Keempat, mengajarkan tentang batasan yang sehat. Dan yang kelima, membantu membuat tujuan yang realistis. Kesimpulannya, pada dasarnya, the self-driven child menegaskan bahwa anak tumbuh kuat, mandiri, dan mampu mengatur dirinya sendiri ketika mereka merasa punya kendali atas hidupnya. Peran orang tua bukan mengambil alih, tetapi menjadi konsultan bagi anak. Pada akhirnya, tujuan pengasuhan bukan membuat anak patuh, melainkan membuat anak menjadi individu yang percaya diri, mampu mengelola stres, dan termotivasi meraih tujuannya. Anak yang merasakan kendali atas hidupnya sendiri tumbuh menjadi the self-driven child, atau anak yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga lebih siap menghadapi segala rintangan di kehidupannya. Nah, itu dia ringkasan buku The Self-Driven Child karya William Stixrud dan Nate Johnson. Jika kamu suka dengan ringkasan buku ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe supaya tidak ketinggalan konten hobi baca lainnya. Terima kasih, salam hobi baca.